Seringkali kalau kita ngomongin saham, yang kepikiran pasti yang besar-besar kan, blue chips. Tapi gimana kalau saya bilang ada permata tersembunyi di luar sana, di antara saham-saham kecil yang jarang dilirik? Nah, hari ini kita bakal coba berburu bareng-bareng. Anggap aja ini sesi bedah kasus kita ya. Ini pertanyaan sejuta umat buat investor retail. Gimana sih caranya ngitung harga wajar saham small cap? Sering kan kita lihat ada perusahaan kecil, kelihatannya prospeknya bagus, tapi kita bingung, ini harganya udah pas, kemahalan, atau malah murah banget. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Oke, biar nggak cuma teori, kita langsung aja praktek. Kita akan pakai studi kasus nyata, yaitu PT Gripta Putra Persada, dengan kode sahamnya GRPH. Anggap aja saya mentor Anda hari ini, dan kita bakal sama-sama menguliti perusahaan ini dari A sampai Z. Tujuannya, supaya nanti Anda bisa bikin kesimpulan sendiri. Oke, first thing first. Sebelum kita loncat ke angka-angka, valuasi, dan lain-lain, kita harus kenalan dulu siapa sih GRPH ini, bisnisnya ngapain aja. Jadi, GRP ini ternyata adalah perusahaan yang mengelola Hotel Gripta. Lokasinya di Kudus, Jawa Tengah. Ini bisnis yang real ya, ada gedungnya, bisa kita lihat. Nah, sebagai pemain properti regional, lokasi itu segalanya. Kenapa Kudus? Kudus itu kan dikenal sebagai kota industri. Artinya apa? Ya, ada potensi permintaan yang stabil buat layanan hotel mereka. Dan ternyata bisnis mereka itu nggak cuma jualan kamar hotel loh, ada 3 pilar utama. Pertama, jelas akomodasi hotel bintangnya. Kedua, mereka juga punya bisnis makanan dan minuman lewat restoran mereka. Dan yang ketiga, ini juga penting, fasilitas MICE. Itu loh, buat meeting, pameran, acara-acara korporat. Punya beberapa sumber pendapatan kayak gini, itu biasanya pertanda bagus. Oke, kita udah kenalan. Sekarang, mari kita lihat sisi menariknya. Kenapa sih saham ini patut dilirik? Apa aja alasan yang bikin seorang investor bisa optimis sama GRPH? Nah, inilah yang biasa kita sebut the bull case. Coba lihat data ini. Yang paling jelas kelihatan apa? Trennya kan? Pendapatannya itu naik terus setiap tahun. Dari 26 miliar, naik ke 29 miliar, terus diproyeksiin tembus 34 miliar. Ini tuh sinyal paling gampang dibaca. Bisnis utamanya sehat dan permintaan pasarnya terus tumbuh. Nah, ini lebih keren lagi. Ini cerita turnaround yang jelas banget. Coba lihat, tahun 2021 mereka masih rugi 346 juta. Tapi setelah itu, boom, langsung balik jadi laba dan konsisten di angka miliaran. Ini artinya bukan cuma pendapatannya yang naik, tapi manajemennya juga jago ngelola biaya. Sekarang, kita sampai ke angka yang mungkin jadi bintang utama dari sisi positifnya. Angkanya 0,70 kali. Sepintas mungkin cuma angka biasa. Tapi, buat seorang value investor, investor yang berburu nilai, angka kayak gini tuh ibarat lampu hijau. Kenapa? Yuk kita bedah. Angka 0,70x itu adalah rasio PBV atau Price to Book Value. Gampangnya gini deh, PBV itu membandingkan harga saham di pasar dengan nilai aset bersih perusahaan. Jadi kalau PBV-nya 0,70x, itu artinya kita bisa membeli perusahaan ini dengan harga 70% dari nilai aset realnya. Ibaratnya, kita beli barang seharga 100.000, tapi cuma bayar 70.000. Nah, inilah yang disebut undervalued. Oke, sisi bagusnya kelihatan menarik ya, tapi ingat, investor yang cerdas itu nggak cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Kita harus adil, kita juga wajib lihat sisi resikonya. Yuk kita sekarang pindah topi dan lihat dari sudut pandang pesimis atau yang kita sebut the bear case. Hal pertama yang harus kita sadari, laba bersih di 2025 itu diproyeksiin turun tipis. Loh, kok bisa pendapatannya naik tapi labanya turun? Nah, dari datanya kelihatannya ini karena biaya operasional dan beban bunga yang naik. Ini jadi pengingat penting. Omset naik itu bagus, tapi kalau biayanya nggak kekontrol, ya percuma. Selain itu, ada beberapa risiko lain yang harus masuk radar kita. Dari luar ada risiko makro, misalnya rupiah melemah. Terus ada risiko persaingan. Gimana kalau tiba-tiba ada hotel baru dibangun di Kudus? Bisa-bisa perang harga. Nah, dari dalam perusahaannya sendiri, ada juga risiko. Likuiditas sahamnya kadang tipis, yang bikin harganya bisa naik turun drastis. Dan ya, risiko operasional kayak bencana alam, misalnya banjir. Oke, kita udah lihat sisi bull dan sisi bear-nya, sisi optimis dan pesimisnya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana kita menyimpulkan semua ini? Gimana cara kita menimbang plus dan minusnya? Biar adil, kita nggak bisa nilai GRPH sendirian. Kita harus bandingkan dengan kompetitornya, dalam hal ini JIHD, dan rata-rata sektornya. Coba perhatikan tabel ini.
PBV-nya memang nggak semurah JIHD, tapi coba lihat dua baris di bawahnya. Tingkat utangnya atau DER lebih rendah, artinya keuangannya lebih sehat. Dan yang paling juara, lihat deh net margin-nya. Ini dia kuncinya. GRPH itu jauh lebih efisien. Margin laba bersihnya 9%. Itu bukan cuma 2 kali lipat lebih dari kompetitornya, tapi juga di atas rata-rata industrinya. Artinya apa? Meskipun skalanya lebih kecil, manajemen mereka jago banget mengubah pendapatan jadi keuntungan. Ini poin yang sangat-sangat kuat. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan semua plus dan minusnya, apakah GRPH ini cocok buat Anda? Jawabannya tergantung profil resiko Anda. Apakah Anda tipe investor yang berani ambil resiko demi valuasi murah? Atau Anda lebih suka yang aman-aman saja? Cuma Anda yang bisa jawab. Jadi, kesimpulan akhirnya bisa kita rangkum begini. Valuasi JRPH di PBV 0,70x ini memberikan apa yang disebut margin of safety atau batas aman. Ini semacam bantalan pengaman buat investor. Ini adalah taruhan bagi mereka yang percaya sama nilai aset propertinya di lokasi yang strategis. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, apakah Anda termasuk investor tipe ini? Semoga bedah kasus kita kali ini bisa membantu.